Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita tepat di tempat yang paling mulia, yaitu masjid, di saat yang paling berbahagia, di mana malaikat-malaikat rahmat hadir memenuhi jamuan Allah di majelis ilmu. Bahkan tempat ini disebut sebagai tamannya dari sekian banyak taman surga. Beruntunglah kita andai kata melakukannya penuh dengan keikhlasan, karena itulah salah satu cara, tidak ada cara lain diterimanya amal-amal kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita, Allah tidak menyuruh apapun kecuali melakukan apapun itu dengan penuh keikhlasan, lahuddin, dan tetap di dalam koridor agama kita. Artinya selalu rindu ataupun selalu mencontoh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani a'azani wa iyyakum, teman-teman sekalian, kita akan mulai bahasan kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan dan uraiannya dari pertanyaan ini. Pertama kali nih, Masya Allah, saya mau tanya ke antum sekalian. Mohon maaf, kira-kira ketika kita hidup ini ya, sebetulnya lagi nyari apa sih? Rasul mengatakan demikian, kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap hari orang ini pada sibuk, pergi pagi pulang petang, betul tidak? Ada yang belajar, ada yang ke kantor, ada yang berdagang, ada yang pengangguran, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, ada yang jalan, semuanya sibuk. Ada yang pulang sore hari, ada yang pulang malam, bahkan ada yang menginap di rumah orang lain, bahkan ada yang menginap di jalanan, sibuk semuanya. Fabai'un nafsahu, maka setiap orang dirinya menjual, maksudnya dirinya dijual untuk kesibukan ini. Untuk apa kira-kira? Untuk mendapatkan sesuatu. Kalau orang bekerja, kira-kira ada maksudnya dari pekerjaan ini? Ada, yaitu di akhir bulan atau di awal bulan akan mendapatkan gaji. Terima kasih atas jawabannya, semangat sekali. Kemudian ada orang yang berangkat kuliah, meskipun rumah di mana? Di Cimahi. Kemudian kuliah harus di tempat yang jauh, Cileunyi, bahkan Jatinangor. Dia lakukan itu semua. Macet, banjir, apapun itu harus dilakukan. Untuk apa kira-kira? Dia jual diri seperti ini supaya dia cepat selesai, bukan cepat nikah. Jawabannya aneh antum ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, uang yang didapatkan, gelar yang dimiliki, nama baik yang disandang, sebetulnya untuk apa sih? Nggak tahu, antum jawabannya sama nggak dengan yang di depan ini? Ini ya, tanya tuh siapapun, tanya orang yang paling sederhana pekerjaannya, mohon maaf, tidak maksud untuk merendahkan, pemulung sampah, tanyain dia, Bapak yang dicari apa? Pasti ujung-ujungnya bahagia. Betul apa benar ini?
Orang nyari jodoh, ingin apa coba hidup ini? Bahagia. Kalau bersinggungan jodoh itu wajahnya berbeda ya untuk ini. Kemudian orang cari kerjaan bahagia. Orang cari tempat tinggal, dia rela untuk nyicil 20, 25 tahun, 15 tahun, betul nggak Masya Allah? Meskipun rumahnya nun jauh di sana, tetapi dia paksakan, dia lakukan itu semua agar apa? Agar saat menikah bahagia. Bahkan sekarang teman-teman sekalian yang hadir di sini memilih teman, tidak sembarangan milih teman. Dia pilih teman yang paling baik, sampai berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Ya Ustaz, memang ar-rajulu ala dini khalilihi, sesungguhnya seseorang itu tergantung agama temannya. Wahai Ustaz, kalau begitu saya harus memilih teman yang baik saja. Insyaallah. Kenapa? Karena ingin bahagia. Betul ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, memang kita harus bahagia, tapi ternyata waktu kita sangat singkat sekali untuk mencari kebahagiaan ini. Waktu hidup kita demi Allah sangat sebentar sekali. Berapakah waktu hidup kita? Hanya sekedar 60-70 tahun. Sesuai apa yang disampaikan oleh Bukhari ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku 60-70 tahun saja. Wa aqalluhum ma yuzawizu dzalika, sedikit dari mereka yang dibuat panjang dari 60-70 tahun. Coba lihat kiri kanan, lebih banyak yang seniornya atau yang juniornya? Karena namanya juga pemuda istiqomah ya. Pasti lebih banyak yang segini-gininya. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah ketika kita sudah masuk ke lubang ini, yaitu ke liang kubur, kebahagiaan ini harus hilang atau harus nempel terus? Harus hilang atau harus nempel? Jadi ketika kita masuk ke alam kubur, udah gak usah bahagia lagi, dan hidup sudah berakhir, begitu? Oh tidak, justru inilah awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Karena disinilah Rasul yang mulia SAW menyampaikan, al-qabru, kubur adalah hufratun min hufratin nar, menjadi bagian lubang dari sekian banyak lubang neraka, atau menjadi raudhatun min riyadil jannah, atau dari taman dari sekian banyak taman surga. Antum kalau mau meninggal nanti ataupun saat meninggal nanti, ingin di taman, ingin di lubang neraka, wajah-wajahnya memang mengharapkan taman. Kalau perilaku yang kita lakukan cocok nggak ya hidup di taman itu nanti? Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ada orang yang nggak mau mati. Saya beberapa kali nanya tuh ke teman-teman sekalian, Teteh sudah siap mati nggak hari ini? Aduh, belum siap Ustaz, kenapa banyak dosa? Tuh, Masya Allah. Wah, belum siap Ustaz, amalnya masih sedikit. Ada yang lebih simpel bicaranya. Akang sudah siap meninggal? Belum Ustaz, belum nikah. Ini simpel sekali. Jadi standar itu pernikahan gitu. Allahu Akbar. Ternyata ikhwani azza wa iyyakum, Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Sesungguhnya yang namanya mati yang kamu enggan menemuinya, kamu lari darinya, kamu nggak ingin mendengarnya, ditanya pun selalu tidak siap, itu sesungguhnya pasti akan menemui kita semua, akan ngejar kepada kita. Kemudian Allah pasti akan mengembalikan kita ke tempat yang memang gaib, ke tempat yang tidak terlihat oleh mata, tapi tempat itu nyata. Kemudian Allah akan memberikan kepada kita apa yang telah kita kerjakan,
artinya akan membalas sesuatu apa yang kita lakukan. Teman-teman gak usah minta mati lah ya. Ini hubungan dengan mati, Allahu Akbar. Saya tadi pagi mencoba melihat orang-orang yang mati. Ternyata ada yang suka untuk mencari mati. Bahkan ada orang yang yang memang dia meninggal, mati, bunuh diri, dan itu dipertontonkan di media sosial, betul tidak? Sampai bawa pistol, dikenain dadanya, pertama kali cetek, terkunci ternyata, buat lagi. Dan itu live teman-teman sekalian. Itu jelas terlihat sekali dan ngeri. Baru-baru ini di mana tuh? Orang yang memang meminta mati saat ada kereta melintas, betul tidak? Allahu Akbar. Sampai orang, wah hebat ya bisa menghilang. Ya emang menghilang jelas. Kan terseret kereta api. Dia tertunduk, kemudian kereta api lewat, selesai kereta api, nggak ada orangnya. Ya jelas, karena terseret kereta api. Allahu Akbar. Kemudian ada yang sangat sederhana sekali. Seorang anak SMA di Indonesia, yang patah hati ditinggal pacarnya, dia seorang laki-laki, pacarnya perempuan, ditinggalin oleh pacarnya, ikhwan. Apa yang terjadi? Sakit hati dan menuliskan kata-kata perpisahan kepada pacarnya. Hei, ini cemen banget ya orang ini ya, Masya Allah. Saya khawatir itu terjadi teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Teman-teman, saya kasih tahu bahwa kebahagiaan itu harus diraih, dan yang paling tahu kebahagiaan itu siapa? Diri sendiri. Satu. Yang menganugerahkan kebahagiaan itu siapa? Allah. Setuju. Jadi sebetulnya kuncinya bahagia itu ada pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah lah paling tahu rumus untuk mencapai kebahagiaan. Allah lah yang paling memiliki bagaimana cara hidup bisa bahagia. Allah lah yang paling tahu, lebih tahu dari diri kita apa yang kita perlukan. Untuk itu dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58 Allah mengatakan demikian. Kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah mengatakan demikian, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka tuh, sesungguhnya karunia Allah itu dan rahmat Allah itu, hendaklah dengan itu saja kamu itu bergembira, bukan dengan yang lainnya. Karena rahmat Allah, karena karunia-Nya saja yang membuat diri kita bahagia. Karena memang inilah yang terbaik, inilah yang paling luar biasa, inilah yang paling bernilai dari apa-apa yang kita kumpulkan. Antum kumpulin harta silahkan, tapi andai kata kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kepemilikan harta, maka harusnya Qorun yang paling bahagia, betul tidak? Andai kata kebahagiaan itu ada berbanding lurus dengan tingginya jabatan, maka Fir'aun lah yang paling bahagia. Ya. Andai kata ya, seorang yang memiliki ilmu yang sangat dahsyat yang membuat dia bahagia, maka sebetulnya kaum Ad, kaum Tsamud lah yang harusnya bahagia, karena mereka memiliki ilmu yang sangat luar biasa sekali. Tapi ternyata bukan itu bahagia itu. Bahagia itu karena Allah memberikan anugerah kepada kita, rahmat kepada kita. Apa arti rahmat? Rahmat bukan rahmat hidayat, itu nama orang. Rahmat adalah al-maghfirah allati yaqtadi al-mahabbah allati yaqtadi al-maghfirah. Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang mendatangkan ampunan, itulah rahmat. Maka kenapa yuk kita kejar rahmat Allah? Maksudnya supaya Allah makin mencintai kita, ujung-ujungnya selalulah Allah mengampuni kita meskipun selalu kita melakukan dosa. Itulah
Maka carilah kamu ya Allah, carilah anugerah Allah, carilah yang namanya itu rahmat Allah. Karena dengan inilah hidup kita bisa menjadi bahagia. Karena dengan inilah hidup kita menjadi nyaman. Berkumpulnya satu orang laki-laki dengan perempuan di pernikahan, tidak ada rahmat maka hilang semuanya. Maka ikhwan azan wa iyyakum, di dalam pernikahan ada 3 fokusnya, betul nggak? 1 sakinah, 2 mawadah, yang ketiga adalah rahmah. Kenapa rahmat yang terakhirnya? Karena rahmat adalah hasil. Sakinah itu tenang, tentrem, adem, ayem, rasa aman, betul enggak? Enggak curigaan. Ya, itulah sakinah. Maka jamin ketika antum mau menikah, jamin pasangan kita itu untuk nantinya tidak merasa kecewa. Kalau kecewa wajah sih wajar ya, karena kita mah standar wajahnya. Tapi mudah-mudahan kecewanya karena tidak tentram, tidak ayam, tidak tenang. Kalau itu Ustaz, saya akan beli rumah dulu baru nikah, punya mobil dulu baru menikah, punya pekerjaan dulu baru menikah. Punya apa lagi ya? Ya, menikah begitu. Bukan gitu juga. Karena ketentraman, ketenangan, sakinah itu tidak hadir dari harta yang kita miliki, tidak hadir dari sesuatu yang kita punyai. Akan tetapi sakinah itu diberikan ketika kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Islam, makin benar-benar menerima seluruh kisi-kisi yang diberikan oleh Allah selama kita hidup. Kita ambil kisi-kisinya, dihafalin betul tuh, Masya Allah. Maka dengan sakinah akhirnya mudah-mudahan Allah karuniakan mahabbah. Apa itu? Cinta. Nah kadang-kadang orang sekarang terbalik, mengandalkan cinta dulu, sakinahnya nanti, betul tidak? Pacaran dulu kan cinta, duda gimana Ustaz? Kalau nggak pacaran dulu, chemistry-nya itu susah didapat, nggak klik. Masya Allah, nggak klik. Masya Allah. Coba antum tanya ke kakek nenek kita, dulu pacaran dulu enggak. Kamu nikah dengan ini ya? Pas lihat, oh ini, baru tahu hari itu. Tapi coba lihat rumahnya lebih besar ya. Pekerjaannya gimana orang dulu itu? Kalau sekarang, saya pernah tinggal di Jakarta, ikhwan, pergi pagi banget sebelum subuh, pulang setelah isya. Rumahnya tipe 21, anaknya 2, sakit-sakitan. Orang dahulu kerjaannya kemana coba? Ke kebun, perginya jam 8, pulang jam 12, kembali lagi jam 3 sudah di rumah lagi. Masya Allah. Anaknya banyak, rumahnya besar. Ada yang salah ini. Memang berbeda, jelas. Zaman dulu dengan zaman kita berbeda, Masya Allah. Maka ikhwani azanu iyyakum, kebahagiaan ini hanya didapat dengan karunia Allah. Maka apapun yang kita lakukan, saya satu contoh saja. Dengan menikah pun carilah kebahagiaan itu dengan sakinah. Dan sakinah tidak akan didapatkan kecuali dengan mengikuti apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kepada kita. Karena Allah paling tahu kebutuhan kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan kita ini enggak mengetahui apa keinginan kita? Enggak mungkin. Allah itu maha tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Jadi teman-teman sekalian, mohon maaf ya, kalau memang kita ini merasa paling menderita hidupnya di dunia, ketahuilah Allah paling tahu penderitaan kita. Dan tolong dicatat bahwa di dalam rumus Islam tidak ada berat, tidak ada sesak, tidak ada yang namanya itu gue paling menderita hidup ini. Enggak ada rumusnya dalam Islam paling berat, paling menderita, paling menyebalkan. Dunia seakan-akan tidak berpihak ke gue. Enggak ada.
Karena memang Allah akan memberikan cobaan kepada kita sesuai dengan kadar keimanan kita, sesuai dengan yang namanya itu kualitas kita. Coba para nabi, kira-kira antum coba cek para nabi, kira-kira masalahnya kayak kita nggak? Enggak tuh, tapi lebih kompleks. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, coba antum lihat, harus kehilangan orang tuanya sedari muda, sangat kecil, bahkan belum lahir pun sudah nggak ada bapaknya. Di masa mudanya harus membanting tulang, memeras keringat gitu, Masya Allah. Kemudian hidupnya selalu terhimpit oleh suatu keburukan, Masya Allah. Antum coba cek nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh alaihissalam sebagai satu sosok ulul azmi, ya, beliau ini sudah 950 tahun kemudian berdakwah dengan penuh semangatnya, setiap hari, setiap waktu, 24 jam totalitas selain tidur untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, istri dan anaknya tidak ikut. Apakah dia gagal? Andai kata dia gagal, andai kata Nabi yang mulia ini gagal, maka kenapa masuk ulul azmi? Ikhwani a'udzu iyyakum, maka ingat sekali lagi, Allah paling mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan kebahagiaan apa yang akan kita dapatkan. Untuk itu maka husnudlah kepada Allah. Pertanyaan kedua, terus kalau sudah bahagia menurut versi Allah, keadaannya gimana dong? Apa yang akan dirasakan jika kita bahagia atau jika kita celaka? Gimana? Kalau bahagia seperti apa? Kalau celaka, menderita seperti apa? Baik, bahagia versus celaka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di ayatnya yang mulia ini, Masya Allah, surat Hud ayat 106 sampai 108. فَأَمَّا الَّذِينَ شَاقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ فَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Masya Allah. Artinya tahu? Buka Al-Qurannya. Gak usah, biar dia di depan saja. Kalau begitu, Masya Allah ya. Adapun orang-orang yang celaka, kata Allah, maka dia akan hidup di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas bukan karena nikmatnya, karena memang merintih kesakitan, karena memang inilah tempat yang paling buruk. Level terendah siksa neraka itu dialami oleh paman Nabi Muhammad SAW. Dipakaikan kepada beliau adalah sendal, maka sendal itu panas dan panasnya sampai ke ubun-ubun. Pakai sendal biasa seperti itu panas, kemudian dipakai sendal tapi yang bergejolak, bukan gejolak ya, yang mendidih adalah kepalanya. Bahkan setiap yang namanya siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyentuh kulit kita, maka rasanya tidak hanya di kulit saja, akan masuk tembus ke dada, ke jantung. Apa yang terjadi kalau semua kulit Allah Subhanahu wa Ta'ala bakar? Teriakannya mampu mengundang perhatian seluruh makhluk di dunia ini kecuali jin dan manusia. Masya Allah. Inilah orang yang akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian orang-orang yang bahagia maka tempatnya akan di surga, mereka kekal di dalamnya. Insyaallah. Mereka mendapatkan suatu anugerah yang sangat hebat, sangat luar biasa. Untuk itu ikhwani a'azzu iyyakum, maka kejarlah surga. Ustaz, sebentar. Jangan cari surga. Ini yang suruh Allah, yang suruh Rasulnya. Ya. Carilah surga yang tertinggi, yaitu Firdaus. Bahkan ketika salah seorang di antara kita berdoa, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah 3 kali, maka apa yang harus dilakukan? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangankan Allah, surga akan mengatakan apa?
Allahumma adkhilhu jannah, wahai Allah, tuh itu yang doa 3 kali, ya Allah, masukkan aku dalam surga, masukkan aku dalam surga, masukkan aku dalam surga, masukkan dia ke dalam surga, wahai Allah. Surga. Insyaallah. Baik. Pertanyaan berikut. Terus ngeri dong kalau kita harus menghuni neraka, betul ya? Saya pengen masuk surga. Lah kemudian bagaimana caranya menjadi orang yang bahagia? Antum tahu bagaimana caranya? Hadis Muslim mengatakan, insyaallah, qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kaffafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Masyaallah. Sungguh beruntung orang yang sudah memeluk Islam. Sungguh inilah rezeki yang sangat luar biasa. Cukuplah Islam yang membuat kita menjadi beruntung. Inilah pemberian Allah yang paling luar biasa kepada kita. Jadi merasa puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan satu keuntungan juga. Dengan apa? Dengan Allah memberikan Islam. Makanya Islam merupakan nikmat yang terbesar. Betul tidak? Nikmat itu luar biasa sekali, teman-teman. Islam itu nikmat yang terbesar. Maka sering kita jumpai para penceramah mengatakan bagaimana alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan nikmat Islam kepada kita, betul tidak? Yang telah memberikan nikmat iman kepada kita. Jadi memang kita harus bersyukur dengan adanya nikmat Islam ini. Loh, sebentar dulu. Kenapa harus bersyukur dengan nikmat iman dan Islam ini? Kok enggak nikmat yang lain? Loh, kenapa harus bersyukur dengan nikmat ini? Ikhwani azza wa iyyakum, maaf. Sekali lagi maaf. Karena hanya dengan Islam inilah jalan keluar dari setiap masalah akan terjawab. Karena dengan nikmat Islam inilah segala bentuk masalah yang kita hadapi di dunia ini kita akan tahu jawabannya. Karena hanya satu-satunya jalan keluar pada diri kita yang bisa menjawabnya, yaitu Islam. Maka untuk itu Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak siapapun untuk memeluk Islam. Ada bahasa yang sangat indah di mulut Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bahasanya itu? Aslim taslam. Islamlah kalian maka kalian akan selamat. Rasul tidak sungkan untuk menuliskannya kepada Raja Heraklius, Hirokla di Romawi, betul nggak? Rasul tidak sungkan untuk menuliskan kepada Raja Persia di Iran. Rasul tidak sungkan untuk menuliskannya di Raja Habasyah. Rasul tidak sungkan untuk memberikan tulisan-tulisan itu kepada ketua ataupun kepada kepala suku di Yaman. Kemudian suku Khadraj, semuanya Rasul tidak sungkan untuk melakukan itu semua. Karena dia tahu satu-satunya yang membuat hidup manusia ini bahagia tidak lain adalah hanya sekadar Islam. Keuntungannya apa ketika kita meluk Islam? Pertama, tidak akan sesat selamanya. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk ini, yaitu Islam, maka apa yang terjadi? Dirinya sekali lagi tidak akan pernah merasa sesat dan tidak akan pernah celaka dalam hidup di dunia dan akhirat ini. Allahu Akbar. Itulah yang namanya Islam. Akan menjadikan kita bernilai, bermakna hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan saat-saat kita menderita pun Allah kasih sesuatu yang sangat luar biasa. Ikhwani azza wa iyyakum, hidup ini adalah memang seperti roda. Watilkal ayyamu dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamal ladzina amanu minkum. Sungguhnya setiap hari roda perhidupan itu diputar balikan. Kadang-kadang punya uang, kadang-kadang enggak punya uang, lebih banyak punya utang. Nah, itu kita ya. Kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicaci, betul enggak? Kadang-kadang dicintai, kadang-kadang membenci. Kadang-kadang semangat, lebih banyak malas. Allahu Akbar.
Semua berputar terus. Untuk apa sih? Aku pergulirkan kamu dalam keadaan baik, buruk, enak, tidak enak, sehat, sakit, supaya aku tahu engkau tetap dalam keimanan atau tidak. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kita ini di dalam hidup hanya akan mendapatkan 3 hal saja, nggak lebih. 1, akan mendapatkan kesenangan. Yang kedua, akan mendapatkan keburukan. Yang 3, terjebak dengan kesalahan atau lupa atau apa. Ada yang lain? Sebentar, ada yang lain nggak? Di tempat ini ada yang pernah, saya ini setiap hidup alhamdulillah selama 25 tahun tidak pernah menderita, ada? Oh enggak ya? Atau sengsara terus? Enggak juga ya? Atau nggak pernah lupa? Oh lupa ya, pantas ujiannya sekian dulu. Allahu Akbar. Nah inilah, tetapi sehebat-hebatnya orang yang beriman, justru ketika kita menderita, sedahsyat-dahsyatnya penderitaan, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan anugerah yang sangat hebat. Inna idomal jaza ma'idomil bala. Pahala yang besar berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi. Maka pantas aja para nabi memiliki derajat yang tinggi karena kesulitannya lebih dahsyat daripada kita. Halo? Insyaallah didengar ya, insyaallah. Ustaz, kenapa harus Islam? Ya. Kenapa harus Islam? Saya nggak mau Islam ah. Islam tuh teroris. Islam tuh bodoh. Islam tuh kuper. Pakai celana aja cingkrang. Jilbab pakai gelebek-gelebek begitu. Gak asik. Harusnya kan kita menonjolkan seni kita, betul nggak? Insyaallah. Kan hidup dengan seni itu lebih suka, lebih menyenangkan, lebih indah, betul tidak? Bicara dengan seni enak, tubuh kalau pakai seni juga enak. Insyaallah. Harusnya kan pakai tato, ya insyaallah. Harusnya pakai ini, pakai itu, Allah Akbar. Kenapa sih harus Islam? Membuat kita menderita, sengsara, nggak bebas. Depan perempuan harus nundukin pandangan, jatuh dong. Kenal dengan perempuan nggak boleh pacaran, bikin bingung. Baik. Saya tanya dulu, antum semuanya muslim? Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya memastikan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna ma'isyatan dhanka." Siapa saja yang sungkan, enggak mau, ataupun barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka dia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit. Dan Allah akan bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillah min dzalik. Antum bisa betul? Islam apa? Islam liberal? Insyaallah. Atau Islam biasa-biasa? Nah inilah yang membuat kita jadi repot. Sampai ada yang mengatakan demikian. Tukang cing atuilah. Kalau Islam tuh jangan serius amat, santai aja kali. Nanti dikatakan teroris loh. Hidup jadi susah. Kalau sudah susah begitu bagaimana? Makanya Allah nyuruhnya bukan jadi Islam teroris. Bukan jadi Islam apa? Islam itu. Tapi Allah menyuruhnya untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Islam kafah. Islam secara sungguh-sungguh. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Karena kalau kita tidak Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal-amal sebaik apapun yang kita lakukan itu sirna.
Andai kata kita Islam pun tidak serius Islamnya, maaf, bisa jadi apa yang kita lakukan sirna. Karena apa? Karena musyrik. Karena apa? Karena munafik. Karena apa? Karena dolim. Karena apa? Karena fasik. Bisa jadi begitu. Allah mengatakan, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Hei manusia, engkau tuh jangan jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dan akhirnya Allah lupakan mereka. Siapa mereka? Orang yang fasik. Ulaika humul fasikun. Siapa orang yang fasik ini? Orang yang fasik ini udah tahu hukum tapi nggak melakukan. Sudah tahu bahwasanya busana Islam itu seperti itu tapi nggak mau. Sebentar Ustaz, kalau mau pakai jilbab, hatinya dulu dijilbabin. Nanti tolong antum sekali-sekali ya share di YouTube bagaimana caranya tutorial pakai jilbab hati. Kan banyak tutorial ya. Tolong sekali lagi tutorial penjilbaban oleh hati. Satu, benda-benda yang diperlukan. Satu adalah sendok. Nggak nyambung. Nauzubillah. Masya Allah teman-teman sekalian. Fasik itu sudah tahu kita hukum-hukum tapi tidak melakukan, dan ini terkena nih, bisa jadi apa yang kita lakukan jadi hilang. Apalagi ketika kita musyrik kepada Allah. Apa itu musyrik? Menduakan Allah. Mengerikan. Baik. Why? Kenapa harus Islam? Coba kenapa harus Islam? Kan gitu kan? Kok bukan yang lain? Kan saya bukan orang Islam. Kenapa harus Islam? Bebas dong memilih agama, ya. Bebas dong memilih keyakinan. Oke. Baik, baik. Sekarang ini adalah waktunya untuk kita ketahui kebenaran yang sungguhnya. Kenapa harus Islam? Inilah saatnya untuk kita ketahui kebenaran yang sesungguhnya. Pertama, sebentar Ustaz, dari Al-Quran lagi ya? Dari Al-Quran lagi ya? Baik, saya akan coba Al-Quran lagi, karena memang Al-Quran dasarnya. Dalam Al-Quran, dalam surah 3 ayat 19 dikatakan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Oh, berarti ada agama yang lain? Ada. Agama apa tuh? Ya selain Islam. Agama A, agama B, agama C, agama D, bahkan banyak apa? Banyak amat itu. Insya Allah. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu, di dalam Islam pun ada, betul nggak? Ada agama-agama yang lain yang ngaku-ngakunya Islam. Insya Allah. Maka Rasul gariskan, Allah tentukan Islam yang mana, Islam yang seperti ini. Wa annas hada sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kepada Nabi Muhammad, jalan yang diterangkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, jalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, apapun itu. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad ini, ikutilah jalan Allah ini. Wala tattabi'u subula, dan engkau jangan sampai mengikuti jalan-jalan yang lain. Dahulu Rasul yang mulia ketika menerangkan ayat ini, ya sebelumnya ini ada, ketika itu Rasul menuliskan hada siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Seret. Kemudian Rasul menuliskan jalan-jalan yang lain. Menggambarkan seperti itu. Hadiyas subul. Ini adalah jalan-jalan yang lain. Maka tetaplah di jalan ini. Bagaimana untuk menetap di jalan ini? Kayak bara api yang dipegang, betul tidak? Dipegang menyakitkan, panas, dilepaskan hilang, dan kita masuk neraka. Naudzubillah. Ini yang terjadi di zaman kita ini, ikhwan. Memegangnya bara api inilah Islam. Ketika kita memegang, mendirikan syariat Islam dengan benar, mensyiarkan Islam dengan baik, berkeyakinan Islam dengan sesungguhnya, berhukum Islam dengan hukum yang betul-betul, maka dikatakan orang asing, aneh, nyeleneh. Nggak umumnya kamu mah, betul nggak? Cing, atuh kalau Islam teh kayak yang lain lah gitu kan. Jadi nggak enak liatnya. Kita jadi nggak akrab gini nih gitu. Setiap hari istighfar lagi. Masya Allah, ini nggak boleh, beli harus begini. Hidup pusing. Masya Allah, itu bara api. Wala tatabi'u subula, jangan kau ikuti itu.
Karena memang mah indah, tapi hati-hati akan membuat kita naudzubillah celaka. Naudzubillah min dzalik. Wala tatabi'u fatafarru bikum an sabili, karena kalau engkau mengikuti jalan yang lain itu akan tafarruq, itu akan berpecah belah, itu akan penuh dengan perselisihan terus, betul tidak? Makanya berselisih itu yang mana aja? Pasti yang tidak mengikuti jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Aku wasiatkan kepada kalian ini supaya kalian ini benar-benar dalam keadaan bertakwa nantinya. Insyaallah. Kalau nggak pakai Islam, gimana dong? Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima semua amalnya, semua aktivitasnya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi, orang-orang yang menderita. Insya Allah. Ini Islam gak toleran banget ya, nggak biarin aja dong ya. Kan Allah tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Benar ini. Untuk itu saya kasih tahu dulu gitu loh, supaya antum sekarang ini memegang Islam yang mana yang harus dipegang, agama apa yang harus dipegang. Karena Islam itu agama siapa sih sebenarnya, kan gitu kan ya? Islam itu agama siapa sih? Baik, kita lihat Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 67. Coba lihat apa kata Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Coba. Allah mengatakan demikian loh. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi dia ini memiliki pendirian yang lurus dan dia seorang muslim, berserah diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minal musyrikin, dan dia juga bukan kayak bapaknya tuh orang musyrik. Tuh. Ternyata Ibrahim juga Muslim. Berarti agama yang dibawa Ibrahim adalah Muslim. Sebentar. Allah menciptakan manusia itu sejak pertama kali yang diturunkan siapa? Adam alaihissalam. Adam itu bapaknya Ibrahim atau iya? Bapaknya Ibrahim atau iya? Iya ya. Kalau bapaknya Ibrahim, kira-kira warisannya sama nggak? Pasti mewarisi agama yang sama. Kita buktikan ya. Coba. Ibrahim kemudian menginformasikan kepada anak-anaknya. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ya. Ketika idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Masya Allah. Ikhwani azza iyyakum, ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim ini, wahai Ibrahim, patuhlah kalian, jadilah engkau seorang Islam. Maka Ibrahim menjawabnya, aslamtu li rabbil alamin. Wahai Allah, aku ini sudah tunduk, aku ini sudah Islam yang sebenarnya, yang senyata-nyatanya kepada engkau wahai Allah. Wa wasabiha Ibrahim bibanihi, maka Ibrahim mewasiatkan anak-anaknya kepada Yakub. Apa perkataan Ibrahim? Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah sudah memilih agama yang tepat untuk kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam berkeyakinan seorang muslim. Ternyata agama Yakub pun Islam. Sebentar. Kok agak ada agama yang lain ya? Setiap nabi ternyata ada saja yang membuat risalahnya ternodai. Setiap rasul ada saja risalahnya tercoreng. Ya. Dan ternyata itulah sumbernya, yaitu iblis yang tidak pernah rela untuk manusia supaya
manusia tidak lagi menghuni surga seperti bapaknya Adam. Ketika Musa alaihissalam sedang bermuajahah, sedang bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada sosok yang memalingkan agama Musa. Siapa dia? Samiri. Kemudian ada yang menjadikan salah satu nabi di orang Yahudi ini menjadi Tuhan, yaitu Uzair, betul tidak? Maka agama inilah yang mengatakan agama Yahudi. Agama siapa? Bukan agama Musa berarti. Kedua, ketika orang-orang Isa sedang berdakwah, kemudian Isa alaihissalam memberikan informasi ada, ini Rasulullah, ini Rasulun ilaikum, sesungguhnya aku Rasul untuk kalian semua. Bahkan orang-orang Hawariyun mengatakan, siapa Hawari? Pembela-pembela Isa, ya, mengatakan qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kata orang Hawari, ya, pembela-pembela Isa mengatakan, kami adalah ansarullah, kami adalah penolong agama-agama Allah, wahai Isa. Ya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun. Nih, saksikanlah, kami ini semuanya orang Muslim. Tetapi ada sosok yang membuat agama ini tercoreng, tercemar. Ya, siapa dia? Paulus. Dan menjadikan salah satu tokoh, ya, Masya Allah, di dalam agama dia berpengaruh betul. Kemudian merubah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Isa anak Allah. Islam sekarang, apakah di Islam ada? Islam dimulai di zamannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang namanya Abdullah bin Sabah. Dia mencoba membuat satu manuver atas ketidakpuasannya, ya, yang diberikan oleh orang-orang Islam. Karena dia orang Yaman tunduk kepada Rasul, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin Yaman, ya. Akhirnya dia melakukan manuver, kalau menyerang dari luar dengan kekerasan, nggak bisa, kayaknya harus dari dalam deh. Maka dia buat yaitu aliran Sabaiyah. Apa itu Sabaiyah? Yaitu Sabaiyah itu alirannya mufaddalah, melebihkan satu sahabat dengan dari sahabat yang lain, melebihkan Ali radhiyallahu anhu dibanding orang-orang yang lain. Dari Umar, dari Abu Bakar dan lain-lain. Yang puncaknya ketika beliau ini pergi ke Irak, dan akhirnya mereka memiliki pasukan yang sangat hebat sekali, banyak sekali, dan alirannya jadi terkenal dengan Syiah. Masya Allah. Setiap agama dibegitukan. Masya Allah. Coba lihat, sampai penyihir Fir'aun pun sebetulnya apa dia? Agamanya? Ketika sudah menyaksikan bahwa yang nampak di depan matanya itu adalah mukjizat Allah yang diberikan kepada Musa, akhirnya mereka mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuh Fir'aun sudah bilang kepada kami, dia akan memotong diri kami, dia akan memenjarakan kami, dia akan memotong kanan kami, tangannya, kiri kami, kakinya, insyaallah. La usallibana, dan kami akan disalib. Tapi ya Allah, berikan kepada kami kesabaran. Jadikan kami orang yang muslim di akhir hayat kami. Allahu Akbar. Islam ternyata. Kita cek lagi yang mana coba? Kita cek lagi semuanya yang mana coba? Ratu Bilqis, Masya Allah, ya. Kemudian lagi Nabi Sulaiman alaihissalam, ala ta'alu alayya wa atuni muslimin, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, kata Allah, dan datanglah kepadaku sebagai seorang muslim. Muslim juga. Ya Allah ya Rabbana. Kemudian pengikut Musa, ini saya katakan, wa qala Musa ya qaumi, Musa mengatakan, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian memang beriman kepada Allah,
Fa'alaihi tawakkaltu, cukup ya tawakal kepada dia saja. In kuntum muslimin, jika kalian memang tergolong orang-orang muslim. Islam juga. Siapa lagi coba? Ibrahim, anak-anaknya, Fir'aun, Sulaiman, semuanya Islam. Kemudian harus ikut siapa kita sekarang ini? Harus ikut siapa di dunia ini? Ikut Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul diutus untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira, karena Rasul diutus itu untuk semua manusia. Maka teman-teman yang ragu dengan Islam, tolong, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua manusia, bukan satu kaum. Isa alaihissalam khusus untuk Romawi, Ibrahim alaihissalam khusus untuk orang Syam, ya. Kemudian Nabi Lut khusus untuk di suku Sodom. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, aku utus engkau wahai Muhammad tidak lagi untuk satu kaum, tapi untuk semua manusia di dunia ini. Basyira wa nadhira, dan tugas engkau wahai Muhammad adalah pemberi kabar baik dan pemberi kabar buruk. Pemberi kabar buruk. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi memang kebanyakan manusia nggak mau tahu tuh, ya. Kenapa? Bisa jadi egonya muncul. Maka ikhwan, hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Itulah penyebab kenapa iblis laknatullah alaihi dinobatkan oleh Allah sebagai ahli neraka. Itulah kenapa yang namanya iblis terusir dari surga yang begitu nikmat tempatnya, karena memang dari kesombongan ini. Dan apabila sifat sombong ada pada diri kita, jangan pernah diharap kita memiliki kebaikan selalu, karena ketika ditausiahi apapun panas, betul nggak? Udahlah, dim, jangan bawa-bawa agama di sini. Masya Allah, Kang, teruslah bawa-bawa agama di dagang-dagang sajalah, ya. Nggak usah pakai agama-agama segala, gimana, Masya Allah. Apalagi ini supir angkot misalkan bawa-bawa agama, udah nyupir, ya Allah ya Rabbana. Taib. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada orang-orang mukmin, id ba'atsa fihim rasulan, karena mereka sudah mengutus satu orang rasul, ya, min anfusihim, dari golongan mereka, bukan golongan yang lain, bukan binatang, naudzubillah, bukan juga jin, bukan juga malaikat, tapi masih manusia. Yatlu alaihim, dan tugasnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada dia. Wa yuzakkihim, dan Allah menyuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertugas, yaitu mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kesombongan-kesombongan, dari keangkuhan-keangkuhan, ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini mengajari kepada mereka, yaitu para sahabatnya dan kita semua, yaitu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, yaitu Al-Hadis, ya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, jika sebelumnya kalau belum ada ajaran Rasul, kita ini benar-benar dalam keadaan dolal, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan kesesatan yang nyata, betul tidak? Kita anggap bahwasanya cincin bisa jadi keberkatan, betul nggak? Kita anggap masukin susuk itu akan menjadi aura kebaikan. Kita mau cari perempuan, cari laki-laki pakai pelet itu bisa, betul nggak? Karena kita nggak tahu sebelumnya. Tapi ketika tahu Rasul yang mulia, oh ini kebenaran, maka makin komplitlah, diberikanlah kesenangan, kebahagiaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Kayaknya waktunya asar jam berapa, Syekh? Asar nanti kalau sudah adzan. Betul, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman sekalian, Masya Allah. Maka untuk itu, teman-teman sekalian, sebenarnya tidak ada agama yang lain di dunia ini, hanya agama Islam. Karena Tuhannya satu, nggak mungkin berbeda. Dan surganya cuman itu saja, nggak mungkin berbeda.
Surga kita dengan surga Nasrani, dengan surga Yahudi seperti itu tidak sama. Hanya salah mempersepsikan saja. Ternyata berbahagialah kita andai kata kita hidup di dalam naungan Islam. Karena setiap apa yang kita lakukan insya Allah itu akan Allah ganjar. Tapi kenapa ya orang-orang yang sudah Islam kok nggak bahagia? Aneh ini. Ini puncaknya. Kenapa kok orang sudah Islam dia suka berzikir, baca Quran, bahkan ada yang korupsi orang Islam, betul tidak? Bahkan ada yang kekeh ya membela orang Nasrani, orang Islam juga itu, masya Allah. Bahkan ada yang dia menjadi aktivis apa ya, aktivis humanis ya, feminis, apalagi menis, masya Allah. Semuanya itu orang-orang Islam. Bahkan dia menyuarakan tidak harus pakai jilbab, itu juga orang Islam. Kenapa kok orang ini gak bahagia? Kenapa orang yang bunuh diri justru orang Islam? Dan kenapa dia mengatakan Islam itu susah? Kenapa kira-kira? Karena dia tidak tahu kenapa, bagaimana hidup ini bisa tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, cukuplah dengan zikir kepada Allah. Hatiku ini, hati kita, hati semua manusia akan tenang. Aku sudah zikir Ustaz, la ilaha illallah 2225 kali. Aku berzikir Ustaz terus-terusan. Tapi kenapa kok masih tenang? Galau level dewa Ustaz. Karena kita memaknai zikir hanya astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah. Zikir itu az-zikru wal Quran. Ini penting. Zikir itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu ada beberapa kata, ada beberapa nama. Al-Quran itu disebut Al-Quran, Al-Kitab, At-Tanzil, Al-Huda, ya Al-Furqan, Az-Zikr, dan lain-lain. An-Nur. Quran itu kata nama-nama lainnya. Dan ternyata afdhalul dzikri ya Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Inilah masalahnya. Orang Islam kok masih galau juga. Orang Islam masih nggak tenang juga. Orang Islam kok masih bingung juga hidupnya. Orang Islam masih susah juga mendapatkan ketenangannya karena hidup nggak pakai Quran. Insya Allah. Ini belum dijawab, sudah bertanya. Allahu Akbar, teman-teman sekalian. Maka di waktu yang sempit ini, dekati Quran dengan baik. Ajarkan Quran kepada anak-anak kita nanti. Karena Quran akan mengajarkan kita segala hal demi Allah. Maka siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan informasikan Islam itu seperti apa. Ustaz, mereka mengatakan bodoh, bohong. Satu gubernur ini, saya nggak mau bilang Ahok ya, mengatakan bodoh dan lain-lain. Masya Allah. Itu sudah terbukti dalam Al-Quran, sudah begitu ya. Allah sudah pilihan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala informasi orang-orang yang sombong dalam hidupnya, nggak mau nerima Islam sebagai agamanya. Efeknya juga Quran itu dianggap cerita palsu, dongeng, bohong, orang yang bawanya itu bodoh, betul nggak? Dibawa oleh penyihir, kemudian akan selalu mengintimidasi orang yang bacanya. Itu sudah jelas tuh. Jadi jangan takut dengan ini semua ikhwan. Maka back to Quran, back to Quran ya. Untuk back to Quran nanti insya Allah akan ada sesi tersendiri. Mudah-mudahan sekarang ini antum punya gambaran bahwasanya Islam itu gak usah rubah agama lah ya. Insya Allah Islam itu paling benar. Karena saya saya termotivasi untuk menyampaikan ini. Kenapa? Ada seorang jamaah yang adiknya convert ke agama Nasrani karena ketidakpuasannya dalam Islam. Masya Allah, pasti ini dangkal nih, dangkal. Saya khawatir antum juga melakukan seperti itu. Mudah-mudahan tidak, insya Allah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertanyaan.
Ada yang singkat nggak ya? Cuma 3 kata gitu ya. Masya Allah, banyak amat. Nah, ini sedikit. Apakah kita bisa menyeimbangkan kebutuhan apapun di dunia dengan akhirat? 50%. Menurut antum, kita harus seimbang dong antara akhirat dan dunia. Betul atau enggak? Baik, ayatnya mengatakan wabtaghi fima ataqallahu dalul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi itu artinya sungguh-sungguh berkorbanlah waktu, tenaga, pikiran, biaya, maksimalkan potensi kalian untuk menggapai negeri akhirat. Itu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa nasibnya di dunia. Dunia hanya sekedar jangan lupa. Akhirat harus bersungguh-sungguh. Kira-kira gimana? Seimbang tidak? Enggak seimbang. Apa kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Man kanatil akhirah hammuhu, siapa saja yang akhirat itu tujuan utamanya, ja'ala ghinahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya itu jadi kaya. Jadi kekayaan yang sesungguhnya bukan pada apa yang dimiliki dulu, tapi apa yang ada dalam diri dulu. Karena ketika hati kaya, dikasih segimanapun pasti akan bersyukur dan bersabar. Betul nggak? Ya. Wa jama'al syamlah, dan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berorientasi akhirat itu akan menghimpunkan segala keinginannya. Tercapai aja insyaallah. Wa atat dunya wa warraghimah, dan dunia akan datang kepada ahli akhirat nih dalam keadaan menunduk. Wa man kanatil akhirah wa makanatid dunya hamu, dan siapa saja yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan titipkan kefakiran di kedua kelupuk matanya, dan segala keinginan tidak akan pernah tercapai, dan dunia akan datang kepada dia ya segitu-gitunya. Artinya memilih akhirat sama dengan untuk membahagiakan dunia. Orientasi akhirat bukan untuk meninggalkan dunia, tapi orientasi akhirat supaya dunia ditolong oleh Allah. Karena bekerja pun bukan rizki pun bukan atas dasar pekerjaan. Rizki itu datangnya bukan karena pekerjaan. Rizki itu datangnya karena takwa. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mau pekerjaan apapun gak pakai takwa, engkau akan dihilangkan yang namanya rezekinya, berkahnya dicabut, anugerahnya nggak dipakai, nggak diberi. Tapi sesederhana apapun yang namanya pekerjaan kita, maka Allah akan hadirkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Padahal pekerjaannya sederhana. Taib. Satu. Bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam ketaatan, agar terus berbahagia di dunia dan akhirat? Ta'alamal ilma, selalulah gini, pupuknya iman adalah ilmu. Maka teman-teman kita semua, saya sendiri, tidak akan pernah berkembang ilmu kita, tidak akan berkembang iman kita, tambah kuat, berpengaruh, memberikan kebahagiaan kalau jarang disirami dengan ilmu. Antum punya pohon yang sangat bagus, indah, mahal, tapi tidak pernah dirawat. Kira-kira bagaimana? Tunggu 3 bulan, 6 bulan, setahun kemudian, maka pohon itu akan menjadi sampah. Kita memiliki iman yang bagus, tapi jarang sekali kumpul, jarang sekali baca Quran, jarang sekali beramal saleh, apalagi yang namanya mengkaji ilmu, maka jangan salah. 2-3 bulan lagi orang ini akan berpindah, tidak menjadi orang yang saleh lagi. Maka iman ini perlu dipupuki, perlu dikasih makan. Maka iman itu makanannya adalah ilmu. Untuk itulah seorang salaf mengatakan, taqaddamal ilmu qabla kulli syai', kedepankanlah ilmu sebelum melakukan apapun. Karena beramal tanpa ilmu itu ciri bukan orang Islam. Berilmu tanpa beramal nggak bisa juga, ini ciri bukan orang Islam. Maka berilmu dan beramalnya harus menjadi kesatuan, supaya ilmunya kekal, langgeng, berbuah kebaikan, diamalkan. Supaya amalnya berbekas, menggugah dan merubah, maka pakailah ilmu. Itu insyaallah. Taib. Allahu a'lam. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke ketika saya sudah sholat istikharah, saya masih belum yakin jika seorang itu jodoh saya. Maka apalagi yang saya lakukan, nggak tahu. Al yakinu la yujalu bisyak. Yakin itu tidak boleh ragu-ragu. Ya. Allah, innallaha fi auni abdihi madamal abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba ketika hambanya sibuk menolong orang lain. Suka sedekah enggak? Suka melakukan kebaikan tidak? Intan surullah yansurukum. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong dirimu. Totalitas hidup kita totalitas kepada Allah tidak. Istikharah hanya maksudnya untuk itu aja tidak, gitu ya. Hanya untuk ingin tahu mana yang baik yang buruk tidak. Setelah itu punya maksud begitu enggak? Istikharah itu hanya salah satu jalan supaya kita menjadi orang yang bertawakal yang sungguh-sungguh. Karena waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bergantung benar-benar kepada Allah, Allah akan cukupkan. Maka zerokan dulu dengan dia, betul nggak? Jangan ada sekecil apapun dalam pikiran kita dia, betul tidak? Dia hilangin. Ya. Karena bisa jadi itulah sumbernya ya. Ya Allah, saya nggak tahu ya Allah jodohnya yang mana. Tapi kalau bisa yang ini ya Allah, itu nggak bisa. Tapi kalau bisa yang ini ya Allah, nggak bisa. Maka untuk istikharah itu diterima ataupun dijadikan yakin, satu yakin dulu. Yang kedua, tolong agama Allah dengan baik. Artinya kita harus berbeda saat-saat sebelum istikharah dan setelah istikharah harus berbeda. Harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Islamnya. Yang kedua, banyak-banyaklah menolong agama, menolong orang lain. Ya, mudah-mudahan dengan begitu Allah tunjukkan jodohnya. Bisa jadi yang diistirahatin itu atau bisa jadi orang yang kamu tolong, yang kita tolong. Insyaallah. Ternyata itu adalah jodoh kita. Insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, bagaimana caranya jika ada seorang Islam yang berpikiran secara bebas atau liberal, apa yang salah dari orang tersebut? Salahnya dia tidak mengerti Islam dengan baik gitu, insyaallah. Karena kalau orang Islam mengerti benar, masya Allah, gini, karena dia menjadikan ilmu itu bebas gitu ya. Ini apa kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah yang meninggal di tahun 204, sengaja saya tulis 204 Hijriah. Kullu ulumin siwal Quran musghilatun. Semua ilmu selain Al-Quran itu adalah akan menyibukkan diri kalian dan tergantung dengan itu semua. Coba antum ilmu bisnis sibuk kan? Kerja sibuk kan? Insyaallah. Ilmu apapun akan membuat kita sibuk dan seakan-akan waktu gak cukup terus. Pulang ke rumah masih depan komputer. Kata mamanya, "Atuh Pak, kan udah di rumah, giliran anak-anak belum ihtimah." Ini tuh untuk kehidupan kita juga tahu. Agar kita bahagia. Bebaskan Papa untuk meneruskan pekerjaan Papa. Jadi 24 jam. Masya Allah, sibuk terus. Baik. Illa hadithu wa il fiqh fid din, kecuali ilmu yang memang akhirnya kita tahu hadis-hadis yang sahih, ataupun ilmu yang memang fiqh fid din, membuat kita paham terhadap agama. Berarti ilmu-ilmu yang membuat kita paham terhadap agama, ilmu-ilmu kita akhirnya paham terhadap hadis, itu diperbolehkan. Al ilmu makana fihi qala hadatsana. Sesungguhnya ilmu itu yang sebenarnya adalah ilmu yang ada padanya sanad. Ya, hadatsana kan sanad ya. Berkata telah menceritakan kepada kami, yaitu ilmu hadis. Ini yang bagi dia mengatakan. Jadi ilmu yang terbaik adalah ilmu hadis. Masya Allah. Matematik gimana? Wallahu a'lam. Wa masih wadzalika wiswasus syayatin, dan menukil yang lain dari ilmu-ilmu hadis yang tidak punya sanad adalah gangguan-gangguan setan. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik.
Jadi ternyata hadis pun harus ada ilmunya. Maksudnya apa? Jadi ikhwani azza wa iyyakum, kenapa orang liberal pasti beliau membaca Al-Qur'annya, menelaah Al-Qur'annya tidak di tempat yang tepat. Ya. Kalau kita mau mencari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ya jangan di Amerika. Ya. Pasti ilmunya akan ilmu Amerika kan gitu insyaallah. Dan ternyata tokoh liberal belajarnya di Amerika kan salah gitu kan ya. Dekatilah ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan sumbernya. Bisa di Makkah, bisa di Madinah, ya bisa di sekeliling itu, wallahu a'lam. Taib. Ustaz. Insyaallah, bagaimana sikap kita ketika Islam di zaman ini semakin terpojok? Bukankah Islam akan dimenangkan di bumi Allah, sedangkan masih banyak orang Islam sendiri enggan berjuang di jalan Allah? Berbahagialah kita. Insyaallah. Berbahagia kita. Kok berbahagia? Larut malam semakin larut itu isyarat akan datangnya pagi. Kedoliman makin merajalela akan datangnya kebenaran. Sekarang fase udah di fase 4. Kalau antum cek yang namanya hadis Ahmad, bahwa sekarang udah di fase keempat, dan fase terakhir akan segera menyambut. Apa fase terakhir? Khilafatan ala minhajin nubuwah, yaitu akan segera fase di mana kehidupan dunia akan dipimpin oleh seorang khilafah yang berminhaj nubuwah, yang persis ketika itu rasanya, auranya seperti zaman Nabi. Padahal zaman Nabi udah lama banget, ya, insya Allah. Ini isyarat akan dihadirkan. Pertanyaannya, kita jadi bagian atau tidak? Sejarah akan begitu, tidak akan pernah meleset, ya. Ada dan tidak adanya kita itu akan tetap terjadi, ya. Dipilih dan tidak dipilihnya pemimpin DKI Jakarta akan tetap terjadi. Pertanyaannya, kita akan menjadi bagian untuk mengusungnya atau yang menghancurkannya, itu saja. Maka itu lihat diri kita. Ketika ada orang yang menghina Islam, siapa diri kita? Siap nggak untuk berjuang untuk membelanya? Ketika melihat keluarga kita tidak memiliki agama dengan baik, kita menjadi bagian nggak untuk menginformasikan bahwasanya agama Islam agama yang terbaik? Ketika ada adik-adik kita malah cenderung keduniaannya, kita mau nggak menginformasikan bahwa tempat kita itu bukan di dunia, tempat kita itu di surga nanti. Maka yuk sama-sama sekarang ini bekerja, banting tulang, berjuang, berkorban waktu, tenaga, pikiran, kalau perlu biaya, untuk supaya kita agar yakin bahwasanya Islam adalah agama yang paling mulia. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, a'azanallah bil Islam, kita dimuliakan, kita dimenangkan, kita dikuatkan karena memang kita Islam. Ketika tidak Islam, gak mungkin kita dimenangkan dan dimuliakan. Jadi sejarah pasti akan seperti itu. Taib. Allahu a'lam. Yang lain mohon maaf ya, belum ana bisa di Rasulullah ala Nabi Muhammad. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.